Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku guru mapel tafsir Madrasah Diniyah kelas 6 Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, yang semoga senantiasa segera diberi momongan. Yang kami hormati kedua orang tua saya, Bapak Maskur dan Ibu Masfufah, yang sampai detik ini tetap mensupport saya untuk mondok di mondok tercinta ini. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri yang saya sayangi dan saya cintai. Bertemu lagi dengan saya Farah Naila Syarifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang haramnya khomer dan judi. Di sini saya akan menjelaskan tentang haramnya khomer dan judi yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Dalam ketentuan ayat tersebut telah ditentukan bahwasanya kemadharatan khomer dan kemanfaatannya khomer itu lebih besar kemadharatannya daripada kemanfaatannya. Salah satu dari kemadharatannya khomer dan judi adalah rusaknya rumah tangga, hilangnya harta, dan memabukkan dan lain sebagainya. Dalam hal ini Allah menunjukkan kebijaksanaannya yang mana telah menjelaskan kepada kita tentang haramnya khomer dan judi, sehingga kita bisa memilih dan bisa mengetahui betapa fananya dunia dan betapa kekalnya akhirat. Selanjutnya ke asbabun nuzul. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasanya Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah, berdoa secara benar-benar ingin mengetahui. Umar bin Khattab meminta benar-benar ingin untuk mengetahui khomer dan judi itu haram, apa hukumnya, haram atau gimana. Akhirnya berdoalah kepada Allah dan turunlah surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Selanjutnya kandungan hukum. Kandungan hukum menurut sebagian ulama surat Al-Baqarah ayat 219 ini telah menjadi dasar hukum haramnya khomer, dan pendapat ini telah disetujui oleh Abu Ya'la. Sedangkan menurut mayoritas ulama Al-Baqarah 219 ini hanyalah untuk mencela khomer saja, dan ayat ini telah dinasakh dengan Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, yakni perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, khomer itu adalah minuman yang memabukkan dan dari perasan anggur. Sedangkan menurut ulama selain Abu Hanifah, yakni minuman yang berasal dari perasan anggur, kurma, dan gandum. Selanjutnya kita ke alasan mayoritas ulama. Menurut ulama Hijaz, khomer itu adalah yang memabukkan dengan landasan yang pertama, yakni menurut Ibnu Umar. Menurut Ibnu Umar, yakni khomer itu haram. Khomer itu yang memabukkan, dan yang segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Yang kedua, yakni menurut Abu Hurairah. Abu Hurairah menjelaskan bahwasannya khomer itu dari perasan dua buah, dan beliau mengisyaratkan itu buah anggur dan buah kurma. Menurut pendapat ketiga, yakni dari Anas, bahwasanya khomer itu dari 5 bahan. Yang pertama anggur, yang kedua jagung, yang ketiga gandum, syair, dan kurma. Menurut
pendapat keempat yakni Ibnu Umar bahwasanya khamr itu diharamkan ya ketika turun ayat itu. Ketika turun ayat maka khamr itu telah diharamkan. Sedangkan menurut pendapat kelima yakni pendapat Ummi Salamah bahwasanya khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan dan membuat melemahkan gitu. Tarjih adalah hasil dari tarjih ini. Tarjih itu apa? Telah diteliti dari pendapat-pendapat ini ditentukan yang lebih kuat adalah pendapat ulama Hijaz, yang mana khamr itu adalah yang memabukkan dan yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Selanjutnya kita membahas ke judi. Di sini saya menggambar Bang Haji Rhoma Irama yang mana dalam lirik lagunya yang judi itu kita kan lebih mengenal judi kan dari situ. Dan di sini menurut Al-Kasyaf, Ali Ibnu Sirin dan Al-Alusi, permainan yang termasuk judi itu adalah catur, dadu, bingo dan lotre. Dan dadu ini telah menjadi ijma dasar haramnya, yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya permainan catur dadu itu diperbolehkan jika tidak mengandung pertaruhan, tidak mengandung melalaikan sholat, tidak mengandung bualan, tidak mengandung merugikan orang lain dan lain sebagainya. Maka permainan catur, dadu dan lain sebagainya itu tidak diharamkan karena hakikatnya catur itu tidak merugikan. Dan hikmah dari semuanya ini adalah Allah mengharamkan catur dan khamr, mengharamkan dadu, mengharamkan judi dan khamr itu bahwasanya kemadorotannya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Dan salah satunya itu bisa merusak jiwa, badan, otak, organ tubuh dan lain sebagainya. Kalau untuk judi bisa merusak rumah tangga dan lain sebagainya. Maka janganlah kita sekali-kali untuk meminum khamr dan bermain judi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan gambarannya jelek atau kurang paham dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.